Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul My Name tahun 2021. Film ini merupakan film serius dan mempunyai 8 episode, menceritakan kisah seorang wanita muda yang mengungkap kematian ayahnya dan ingin membalas dendam. Sebelum mulai, seperti biasa, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Mengisahkan seorang gadis yang hidup sendirian. Dia bernama Yoon Ji Woo. Ibu Yoon Ji meninggal saat ia masih kecil dan saat ini Yoon Ji diurus oleh ayahnya yang jarang pulang karena pekerjaannya. Setiap hari Yoon Ji selalu dihampiri oleh 2 orang polisi yang mengamati di sekitar rumahnya karena ayah Yoon Ji adalah seorang kelompok mafia gembong narkoboy terbesar di kota itu dan seorang buronan polisi. Yoon Ji selalu mengacuhkan mereka karena masalah ayahnya tidak ada hubungannya dengan dia. Di sekolahan, Yoon Ji selalu dibully oleh teman-teman sekelasnya karena semua orang tahu bahwa ayah Yoon Ji seorang mafia. Setiap hari dan setiap saat kehidupan Yoon Ji tidak tenang, tidak seperti yang dialami gadis-gadis lain. Namun dengan penuh kesabaran dan dia tidak ambil pusing dengan apa yang dialaminya karena mungkin sudah terbiasa. Yoon Ji akan dipindahkan ke sekolahan lain oleh kepala sekolahnya karena mereka merasa jika keberadaan Yoon Ji di sekolah itu membuat murid-murid lain merasa tidak nyaman. Mendengar berita yang sangat membagongkan itu, Yoon Ji semakin kesal sampai suatu ketika dia menghajar semua anak-anak yang sering membulinya karena kesabarannya sudah tidak bisa lagi ditahan. Terlebih lagi dia akan dipindahkan ke sekolah lain. Dengan keadaan itu, dia pun langsung meninggalkan sekolah untuk selamanya. Setibanya di rumah, ayahnya Dong Hoon mencoba meluangkan waktu untuk menghubungi Yoon Ji hanya sekedar mengucapkan ulang tahun dan memberikan hadiah yang sudah Dong Hoon atau ayahnya itu kirimkan. Tetapi Yoon Ji sangat kesal bercampur sedih dengan apa yang sudah dialami selama ini, bahwa semua orang menjauhinya karena mengetahui status ayahnya itu yang seorang anggota mafia dan gembong narkoboy. Akibatnya, selain dijauhi oleh semua orang, Yoon Ji tidak mempunyai teman satupun. Karena merasa bersalah dan mumpung ada kesempatan, Dong Hoon berniat untuk mendatangi Yoon Ji. Kedua polisi yang selalu mengawasi di area rumah Yoon Ji langsung dihajar oleh Dong Hoon karena kesal dengan mereka yang selalu mengganggu Yoon Ji dan menunggu Dong Hoon untuk menangkapnya. Dong Hoon mencoba memujuk Yoon Ji agar dia bisa bertemu dan meminta maaf kepada Yoon Ji karena selama ini Dong Hoon hanya fokus kepada pekerjaannya saja. Kemudian seorang pria tidak dikenal yang tiba-tiba saja datang dan langsung membunuh Dong Hoon dalam momen ketika dia akan bertemu dengan anaknya, membuat Yoon Ji terkejut dengan apa yang terjadi. Dong Hoon sengaja menahan pintu agar Yoon Ji tidak sampai keluar dan ikut terbunuh oleh pria misterius itu. Di detik-detik terakhirnya, Dong Hoon meminta maaf atas perbuatannya karena jarang menemani Yoon Ji. Hingga saat ini, Dong Hoon selalu menyayanginya, selalu ingat kepadanya meskipun jarang sekali bertemu. Tetapi kasih sayangnya kepada Yoon Ji begitu besar sampai-sampai dia rela menjadi anggota komplotan gembong narkoboy dan riwayat Dong Hoon harus berakhir dengan disaksikan oleh anak tercintanya. Di saat acara duka, datang sekelompok orang yang ternyata mereka adalah kelompok dari mafia narkoboy menghadiri pemakaman Dong Hoon dan memberi penghormatan terakhirnya. Yoon Ji langsung menanyakan kepada pemimpinnya itu, yaitu Choi Moo Jin, tentang ayahnya itu. Diketahui Dong Hoon atau ayahnya Yoon Ji adalah partner sekaligus sahabat dekatnya Moo Jin yang sangat dihormati. Moo Jin menganggapnya sebagai saudaranya sendiri dan orang yang paling dipercayai selama ini. Maka dari itu, dia pun sangat kehilangan rekan seperjuangannya yang paling berjasa bagi kelompok mereka yang disebut organisasi Dongcheon. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Yoon Ji mendatangi kantor polisi yang kesal dengan pihak kepolisian karena sudah menutup kasus pembunuhan ayahnya. Dan Yoon Ji ingin mengetahui siapa orang yang sudah membunuh ayahnya itu. Alasan mereka menutup kasus ini karena Dong Hoon adalah mafia kelas atas dan menjadi buronan polisi yang paling dicari selama 3 tahun. Untuk mengungkap kasus ini, mereka harus mempunyai bukti yang akurat dan dengan adanya saksi. Karena tidak cukup dengan hanya Yoon Ji saja saksi yang ada di TKP.
Di sebuah hotel sekaligus base campnya para kelompok Dongcheon atau kelompok Mujin, Yoonji mendatangi tempat itu untuk meminta bantuan kepada Mujin agar mereka bisa menemukan pembunuh ayahnya, sehingga Yoonji bisa balas dendam kepada orang itu. Tetapi Mujin tidak mau Yoonji seperti ayahnya masuk ke dalam dunia mereka menjadi seorang pembunuh, karena Mujin tidak ingin anak dari sahabatnya itu harus bernasib sama seperti ayahnya. Jika Mujin tidak bisa membantunya, maka Yoonji akan berusaha dengan caranya untuk bisa membalaskan dendamnya itu. 질러봐. Singkat cerita, malam pun diguyur hujan. Yoonji dihampiri oleh orang yang tidak dikenal karena takut akan terjadi hal yang sama dan menganggap itu adalah pembunuh ayahnya. Dia berusaha menahan diri untuk tidak membuka pintu. Berhari-hari Yoonji selalu mencari informasi tentang pembunuh ayahnya itu dengan menyebarkan selebaran kepada semua orang dan menempelkan di tiap tembok kota dengan mengadakan sayembara jika ada yang mempunyai informasi yang diinginkannya dan menjadi saksi pembunuhan itu, maka dia akan memberikan hadiah berupa uang yang cukup besar. Dengan kebetulan, Mujin lewat di area tersebut dan melihat selebaran yang Yoonji pasang di tembok. Tidak lama setelahnya, dia mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku mempunyai informasi tentang pembunuhan itu. Dengan tidak berpikir panjang, Yoonji langsung membuat janji untuk bertemu di suatu tempat dengan orang tersebut. Sampailah dia bertemu dengan orang yang sudah mengaku mempunyai informasi dan akan COD-an. Sepertinya para pemuda itu sudah menipu Yoonji tentang apa yang sedang dicarinya. Hanya untuk merampas uangnya saja, para pemuda itu langsung menyerang Yoonji berniat memperkosanya karena mengetahui Yoonji ternyata seorang perempuan. Dibawanya dia oleh para pemuda itu dan dimasukkan ke bagasi mobil. Tidak lama kemudian, mereka seperti sedang diserang oleh orang lain. Dan ternyata itu adalah Mujin yang sudah mengetahui bahwa Yoonji sudah diculik oleh berandalan tersebut. Di pinggir danau, Mujin memberitahu kalau perbuatannya itu bisa merugikan dirinya sendiri dan harus mempunyai persiapan yang matang jika nanti suatu saat ia menemukan pembunuh ayahnya itu. Tetapi apa boleh buat, Yoonji sudah sangat depresi dengan apa yang sudah dialaminya, larut dalam kesedihan, kebencian, murka, sedih dan haus akan balas dendam. Untuk mengajarkannya cara balas dendam yang baik dan benar, Mujin mengajaknya ke base camp anak buahnya yang dijadikan tempat berlatih para pengikut kelompoknya itu. 오셨습니까? 안식거리 아니야? Yoonji berkenalan dengan Dogang Jae, kita panggil saja Supri, yang sudah berada di sana selama 2 tahun dan dia mempunyai ambisi untuk menjadi yang terkuat dan pemenang di antara anak buah Mujin. Karena jika dia menjadi yang terkuat, maka dia akan resmi menjadi anggota Dongcheon dan ditempatkan di base camp utama di hotel. Tugas pertama sebagai anak baru atau junior, Yoonji dipekerjakan mencuci piring dan mencuci pakaian anggota-anggota yang lain. Keadaan memang tidak bisa ditebak. Yoonji diganggu oleh Jamal yang mengejeknya. Yoonji akan memulai latihannya. Lagi-lagi dia diganggu oleh beberapa orang. Dan lagi-lagi Jamal mengganggunya. Kali ini perilaku Jamal sudah keterlaluan dengan sengaja memegang bagian dada Yoonji. Dengan sengaja menggrepek-grepek Yoonji sehingga membuat dia murka dan menyebabkan perkelahian. Karena di siang hari dia selalu diganggu oleh anggota yang lain, Yoonji berlatih sendirian di malam hari saat orang-orang sedang beristirahat. Tidak lama kemudian, Mujin sengaja datang dan mencoba untuk melatihnya. Sebelum itu, Mujin meyakinkan kembali dengan niat Yoonji yang ingin balas dendam. Karena jika ingin melakukan hal tersebut, Yoonji harus mempunyai naluri sebagai pembunuh dan harus berani belajar membunuh seseorang. Maka dari itu, Mujin akan mengajarkannya apa itu rasa sakit dan apa itu yang dinamakan organisasi Dongcheon. Mulailah mereka berlatih. Yoonji ternyata mempunyai bakat yang membuat Mujin yakin dengan kemampuannya dan yakin bahwa Yoonji bisa menjadi lebih kuat dari semua anak buahnya.
Saat mereka sedang berlatih, Supri tidak sengaja melihat Yunji sedang dilatih oleh Mujin, menunjukkan raut wajah yang iri dan dengki. Yunji selalu berlatih di malam hari bersungguh-sungguh dengan naluri balas dendamnya. Mujin yang melihat itu pun menaruh harapan agar Yunji bisa bertahan di rintangan berikutnya, yaitu bertarung dengan para anggota-anggota yang lain. Sampailah esok hari di mana diadakannya pertarungan antara anggota yang lain, di mana jika mereka bisa bertahan, hadiah yang akan diterimanya yaitu berupa uang tunai yang tidak sedikit dan libur selama 1 minggu. Pukulan demi pukulan dan tinju dibalas tinju. Yunji menunjukkan aksinya yang bisa melumpuhkan beberapa anggota yang lain dan tidak ketinggalan dengan Supri yang memenangkan pertarungan. Tetapi Yunji masih bisa bertahan. Kini Supri harus bertarung melawan Yunji dengan bertarung 1 lawan 1. Dengan bakat dan kemampuannya disertai naluri yang besar untuk menjadi yang terkuat, beberapa serangan yang diterima Yunji hampir saja membuatnya kalah. Karena mereka sama-sama mempunyai bakat sebagai petarung, Yunji bisa mengalahkan Supri dengan teknik visual Dena Kelek. Akhirnya Yunji pun bisa mengalahkan Supri dan berhasil memenangkan pertarungan. 정신 차렸으면 빨리 나가서. Dari kejadian itu, Supri dibuat pingsan oleh Yunji dan dibully oleh Jamal karena sampai dikalahkan oleh seorang wanita yang juga merupakan anak baru. Yunji yang saat itu kembali mengerjakan tugasnya membersihkan area latihan, meminta maaf kepada Supri yang kebetulan lewat karena dia tidak sengaja atau refleks menghajar Supri sampai pingsan. Supri mempunyai rencana dan mengajak Jamal untuk memperkosa Yunji karena sudah kesal dan malu dia sudah dikalahkan. Tidak terima jika dia sampai dikalahkan oleh perempuan. Salah satu teman sekamarnya menolak karena takut jika ketahuan oleh Mujin, yaitu ketua mereka, habislah mereka. Supri sudah mencampurkan obat tidur di minuman Yunji saat dia lewat tadi, sehingga Yunji tidak akan ingat dengan kejadian itu dan tidak akan ada saksi dengan apa yang mereka perbuat. Dan benar saja, Yunji sudah tidak berdaya setelah dia minum di air minuman yang sudah Supri campur dengan obat tidur. Mulailah mereka si Supri dan Jamal melakukan aksinya. Tetapi Yunji masih sadar dengan yang terjadi. Sengaja melukai dirinya dengan pecahan beling dari gentong yang dibuat untuk abu mendiang ayahnya yang tidak sengaja dijatuhkan oleh Jamal. Agar obat itu tidak sampai menyebar ke seluruh peredaran darahnya. Berhasil melukai titit Jamal, tapi Supri yang sudah sangat kesal, marah dan merasa dipermalukan berniat untuk membunuh Yunji. Hampir dibunuh oleh Supri, Yunji pun berhasil melukai Supri dengan pecahan beling tadi. Tidak lama kemudian, kaki tangan bos Mujin datang segera menghentikan perbuatannya itu agar Yunji tidak menjadi korban atas amarah Supri. Akhirnya Supri dibawa menghadap bos Mujin dengan bersungguh-sungguh meminta maaf atas perbuatannya itu. Diketahui Supri yang sangat berbakat sampai menjadi anak buah terbaik saat ini, membuat bos Mujin kecewa dengan perbuatannya. Karena Mujinlah yang sudah membawa Yunji ke tempat itu, maka dari itu jika ada yang macam-macam, hukuman berat seberat-beratnya ditambah bonus dikeluarkan dari organisasi. Menawarkan hukuman yang akan diterimanya, bagian anggota tubuh mana yang akan dijadikan sebagai korban. Karena tidak ada jawaban dari Supri, bos Mujin pun langsung melukai wajah Supri agar dia bisa belajar bahwa yang namanya keadilan harus ditegakkan dimanapun itu. Di kalangan mafia sekalipun, keadilan dan kepercayaan harus tetap ada. Bukan masalah Yunji adalah teman anaknya, anak temannya, tapi ini masalah penyakit iri dengki yang harus disingkirkan dari organisasi yang nantinya akan menjadi buah busuk dan menyebar ke semua anggota organisasi. Mampus. Kembali ke Yunji yang didatangi oleh tangan kanan Mujin, yaitu Taiju. Memintanya berhenti untuk mengejar ambisinya itu karena akibat dari perbuatannya dia harus kehilangan anak buah terbaiknya. Tapi nasi sudah jadi sudah terlambat jika Taiju memintanya untuk berhenti saat ini.
Mujin mengajaknya ke Sari Rasa, tempat di mana ayah Yunji dan bos Mujin selalu nongkrong di situ untuk minum minuman dan curhat satu sama lain. Kembali meyakinkan Yunji bahwa niatnya itu akan mempunyai resiko, membuat hidup yang tidak tenang, musuh di mana-mana, dan diburu oleh polisi. Karena Yunji sangat yakin dengan niatnya itu, maka sekarang bos Mujin akan mengganti identitasnya menjadi Oh Ye-jin, dan Yunji akan disebarkan sudah lenyap dari dunia ini, memberikan pistol pembunuh yang ditemukan di TKP. Ternyata selama ini yang membunuh ayahnya adalah seorang polisi. Maka dari itu, Oh Ye-jin atau Yunji akan masuk dan menyamar sebagai polisi untuk menguak siapa pelaku pembunuh ayahnya itu dan membalaskan dendamnya dengan dibantu oleh bos Mujin dan organisasi. 놈을 찾아서 Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, organisasi Dongcheon semakin berkembang dengan banyaknya konsumen elit yang selalu bekerja sama. Sementara Yunji atau Oh Ye-jin terus melatih dirinya sampai suatu ketika dia resmi menjadi anggota kepolisian dengan identitas baru, tampilan baru, kekuatan baru, dan skill baru. Tetapi tetap dia ada di bawah lindungan organisasi Dongcheon. Jika sampai berniat berkhianat kepada organisasi, maka Mujin tidak akan segan-segan membunuhnya. Singkat cerita, Oh Ye-jin sedang menjalankan misinya, yaitu menangkap pengedar narkoba jenis lama berupa sabu-sabu dengan dibantu oleh satu rekan timnya. Itu pun dilakukan bukan hanya perintah kepolisian saja, melainkan organisasi Dongcheon yang ingin menghilangkan pesaing-pesaingnya. Ada dua orang pemasok narkoba yang akan melakukan transaksi di dalam diskotik, dan tiba-tiba saja teman satu tim Oh Ye-jin ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil van. Ternyata mereka adalah polisi dari departemen lain yang sedang melakukan tugas. Kembali ke Oh Ye-jin dengan tidak ada kesulitan apapun, dia berhasil masuk ke dalam diskotik tempat para pengedar dan para konsumen melakukan transaksi narkoba sambil berpura-pura agar identitasnya tidak terbongkar jika dia adalah seorang polisi. Melihat di ruangan lain dua pria tadi yang sedang melakukan transaksi dengan para preman, kemudian Oh Ye-jin memergoki mereka dan terjadi saling serang di antara mereka. Diketahui dua pria tadi adalah seorang polisi yang menyamar menjadi penjual narkoba dan transaksi itu adalah sebuah jebakan agar mereka berserta bosnya bisa tertangkap. Namun Oh Ye-jin tidak mengetahuinya karena para polisi yang menyamar itu dari departemen kepolisian lain. Setelah selesai melengkap tersangka, Oh Ye-jin dan polisi tadi yang ternyata ketua dari misi itu bernama Jeon Pil-do memperebutkan tersangka karena itu misi mereka yang sudah direncanakan jauh-jauh hari tidak terima dengan sikap Oh Ye-jin yang dianggapnya so tahu dan ingin menang sendiri. Maka Jeon menghubungi atasannya agar Oh Ye-jin menyerahkan si pelaku untuk diinterogasi lebih jauh. Di sisi lain, bos Mujin sedang melakukan penyerangan kepada partner bisnisnya karena ternyata sudah berkhianat menyelundupkan narkoba untuk kepentingannya sendiri. Akibat dari perbuatannya yang membuat rugi organisasi Mujin, pemimpin mereka dibunuh dengan sangat kejam dengan disiksa oleh gas beracun untuk menghilangkan jejak. Besoknya, Oh Ye-jin mendatangi kantor polisi distrik Satres Narkoba yang sudah menangkap tersangka pengedar narkoba semalam. Bertemulah dia dengan Kapten Cha Gi-ho yang ternyata sangat persis dengan orang yang datang ke rumahnya waktu itu. Mencurigai Cha Gi-ho adalah polisi yang sedang diincarnya atas pembunuhan ayahnya. Alasan dia ke sana adalah ingin bergabung dengan kesatuannya karena selama ini Oh Ye-jin bertugas di divisi biasa bukan divisi Satres Narkoba, yang dimana itu sangat berguna untuk memberikan informasi kepada Mujin gerak-gerik dari kepolisian menyangkut penangkapan pengedar narkoba. Memberikan informasi dan berita bahwa dia sudah berhasil masuk ke distrik narkoba, langsung menemui Mujin di tempat biasa di pinggir danau. Untuk mencari tahu informasi dan bukti lebih, dia akan berpura-pura menjalankan misi menangkap para pengedar narkoba dan mencurigai bahwa pembunuhan ayahnya ada kaitannya dengan Kapten Cha Gi-ho. 우리 아빠 죽인 놈이 누군지. Mujin menceritakan flashback saat dia dan ayahnya sedang bertarung melawan pesaing lain. Dan ayahnya berhasil menyelamatkan Mujin, rela terkena serangan demi menyelamatkan Mujin. Dari situlah kenangan yang tidak terlupakan sampai saat ini. Bagaimanapun caranya, Oh Ye-jin akan berusaha semampunya untuk menangkap dan balas dendam dengan pembunuh ayahnya itu. Maka dari itu, Mujin memberikan senjatanya sebagai kenang-kenangan dan sebagai alat untuk memberikan salam olahraga kepada pembunuh ayahnya. Dan jangan khawatirkan keselamatan Oh Ye-jin, karena organisasi akan selalu melindunginya. 무슨 일이 있어도 조직이 널 보호할 거다.
Di ruang interogasi, Jeon dan rekannya mencoba untuk menawarkan uang agar si pelaku yang ditangkap kemarin bisa memberitahu semua rekan-rekannya dan bos mereka. Tetapi tetap saja yang namanya narapidana tidak memberikan informasi yang polisi inginkan. Dia mengarahkan kepada kasus baru yang saat ini sedang beredar, merupakan sebuah narkoba jenis lain yang dimasukkan ke dalam permen, di mana pengedarnya adalah salah satu gangster yang dipanggil Mango. 너 뭐냐? Tidak lama kemudian, Jeon bertemu kembali dengan Oh Hae-jin yang sudah pindah kantor dan akan bergabung di distrik anti narkoboy. Masih kesal dengan sikapnya kemarin malam yang hampir saja mengacaukan misi timnya. Dengan sangat berat hati, Jeon mencoba komplain kepada Kapten Cha Gi-ho dan enggan satu tim dengan Oh Hae-jin karena kekesalannya, ditambah dia tidak ingin satu tim dengan seorang wanita. Tetapi Kapten Cha Gi-ho meyakinkan bahwa kemampuan Oh Hae-jin sangat bagus dan berguna untuk meringkus para pengedar narkoboy. Karena sang kapten yang sudah memasukkannya ke tim Jeon, dia pun harus terima apa yang sudah kaptennya perintahkan. 글쎄다. 이러러 가지고 Kapten Cha Gi-ho mendapat berita tentang seorang bos mafia yang kemarin sudah dibunuh oleh organisasi Dongcheon, yaitu Mujin. Di berita itu, si bos mafia dikabarkan mati akibat bunuh diri. Sadar bahwa itu mungkin perbuatan dari Mujin, Kapten Cha Gi-ho pun segera bersiap dengan pergerakan organisasi. Dan benar saja, Mujin sudah mempunyai janji dengan bos mafia elit asal Jepang, yaitu Yamamoto, untuk memasok barang mereka yang sudah dikembangkan. Tidak lama kemudian, Taeju datang menghadap Mujin tentang kekhawatirannya terhadap Oh Hae-jin yang dibiarkannya menyamar, dan bila saja ada kesalahan, Mujin harus rela membunuhnya. Tetapi Mujin sangat yakin dengan keputusannya dan percaya bahwa Oh Hae-jin tidak akan sampai berkhianat kepada organisasi mereka, karena Oh Hae-jin sudah menganggap Mujin dan organisasi sebagai keluarga satu-satunya. 너희? 회장님? Misi pertama Oh Hae-jin yang dipimpin oleh Jeon mendatangi tempat bersarangnya pengedar narkoba jenis baru yang sudah diceritakan oleh tersangka kemarin, yaitu tempat bersembunyiannya Mango, si pengedar narkoba jenis baru. Karena ingin melihat aksi Oh Hae-jin yang dikatakan pemberani dan tangguh, Jeon sengaja memerintahkan Oh Hae-jin untuk masuk ke dalam dan memancing Mango untuk keluar sehingga Jeon dan tim yang lain akan segera meringkusnya. Setibanya di dalam, Oh Hae-jin menghabisi semua anak buah Mango yang membuat Jeon tidak bisa berkata apa-apa saat melihat banyaknya anak buah Mango sudah terkapar tidak berdaya. Akhirnya Oh Hae-jin berhasil meringkus Mango dengan tidak ada kesulitan sedikit pun. Sampai Jeon terheran dengan kemampuannya yang benar-benar tidak terduga karena dia hanya seorang wanita. Dan selesailah episode 1 dan 2. Kita akan lanjutkan kembali episode lain di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang. Saya Bang Kyu berserta kru yang bertugas undur pamit. Wassalam.